Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para fans klub voli ataupun tim voli yang saat ini bertanding di Proliga 2025, khususnya para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi dan para fans Farhan Halim. Gimana melihat permainan yang sudah ditunjukkan oleh Farhan Halim selama dirinya membela Jakarta Bayangkara Presisi di dua pertandingan awal Proliga musim ini? Nah, kita akan membedah bagaimana statistik yang sudah ditunjukkan oleh Farhan Halim selama dirinya bertanding membela Jakarta Bayangkara Presisi melawan Jakarta Lavani dan juga Garuda Jaya. Kita harus memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, kredit tersendiri yang sangat besar kepada Farhan Halim. Karena apa? Farhan Halim bisa menunjukkan bahwa dirinya itu belum habis, bahkan Farhan Halim bisa menunjukkan bahwa dirinya bisa memberikan bukti sebagai salah satu hitter terbaik di Proliga 2025 ini. Farhan Halim yang di musim lalu membela Jakarta Steel Bin itu berubah menjadi monster point yang sangat luar biasa, menjadi donatur poin yang sangat impresif bagi Jakarta Bayangkara Presisi, meskipun sampai saat ini baru dua pertandingan yang dijalani oleh Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga 2025. Performa apik dan juga permainan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Farhan Halim juga menjadi bukti bahwa keputusan manajemen Jakarta Bayangkara Presisi untuk mendatangkan hitter timnas Indonesia itu memang sangat tepat, karena sekali lagi Farhan Halim bisa untuk membayar lunas kepercayaan yang sudah diberikan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga 2025 ini. Nah, kita akan membedah statistik yang ditunjukkan atau didapatkan atau diperoleh Farhan Halim di dua pertandingan awal Proliga 2025 saat Bayangkara Presisi itu melawan Jakarta Lavani dan juga Garuda Jaya. Jadi Jakarta Bayangkara Presisi itu sudah menjalani dua pertandingan, hasilnya itu mereka dikalahkan oleh Jakarta Lavani dengan skor 1-3, tapi setelah itu mereka itu bisa bounce back atau bisa bangkit dengan mengalahkan Garuda Jaya dengan skor yang sangat telak, yaitu 3-0. Oke, kita akan membedah statistik yang didapatkan atau dibukukan atau dicatatkan oleh Farhan Halim di dua pertandingan awal bersama Jakarta Bayangkara Presisi di Proliga 2025 ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa Farhan Halim itu menjadi monster point, menjadi donatur poin yang sangat impresif, yang sangat luar biasa, dan sangat produktif bagi Jakarta Bayangkara Presisi. Kita ambil contoh di pertandingan terakhir ketika Jakarta Bayangkara Presisi mengalahkan Garuda Jaya di Gor Tridharma yang ada di Gresik. Jadi saat itu Jakarta Bayangkara Presisi itu menang dengan sangat mudah ketika menghadapi tim yang diracik oleh Mr. Lee atau Lee Kwijam itu, dan skornya adalah 3-0. Di pertandingan itu Farhan Halim itu menggila, dirinya mencetak double digit. Jadi Farhan Halim sepanjang pertandingan itu bisa menyumbangkan 16 poin untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Dari 3 set yang dijalani atau dimainkan di pertandingan tersebut, Farhan Halim itu selalu menjadi andalan bagi Jakarta Bayangkara Presisi untuk melepaskan spike yang sangat menghujam dan mendulang poin untuk timnya tersebut. Nah, di set pertama saat itu Farhan Halim itu bisa menyumbangkan 4 poin, jumlah poin yang sama itu juga disumbangkan oleh Farhan Halim di set kedua. Nah, di set ketiga, Farhan Halim itu lebih menggila karena dirinya itu bisa mencetak 8 poin. Nah, kalau kita bedah secara lebih terperinci lagi, Farhan Halim itu mendapatkan 15 poin dari attack dan juga 1 poin dari service. Nah, dari 15 poin yang didapatkan oleh Farhan Halim dari sisi attack itu, dirinya itu mendapatkannya dari 21 attempt sepanjang pertandingan. Sedangkan dari 15 attempt dari servis yang dilakukannya sepanjang laga berlangsung, Farhan Halim itu mencetak 1 poin dari service ace. Nah, meskipun demikian kita harus mengakui bahwa top skor di pertandingan itu adalah Sabir Kazemi yang merupakan satu-satunya pemain asing yang dimiliki oleh Jakarta Bayangkara Presisi sampai saat ini. Jadi di pertandingan melawan Garuda Jaya, Sabir Kazemi itu bisa mencetak 17 poin. Jadi 15 poin diantaranya itu didapatkan dari attack, di mana Sabir Kazemi itu melakukan 27 attempt attack sepanjang pertandingan. Sedangkan 2 poin lainnya itu disumbangkan atau diberikan oleh Sabir Kazemi dari sisi servis, di mana Sabir Kazemi itu melakukan 15 attempt service. Nah, kalau kita melihat performa atau jumlah poin yang didapatkan atau disumbangkan oleh Farhan Halim, memang jumlahnya menurun dibandingkan ketika dirinya itu membela Jakarta Bayangkara Presisi saat dikalahkan oleh Jakarta Lavani
di pertandingan pertama dengan skor 1-3. Saat itu Farhan Halim itu bisa memberikan 19 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi sepanjang pertandingan melawan Jakarta Lavani. Nah, saat itu lagi-lagi Farhan Halim itu menjadi pemain yang tidak tergantikan. Dirinya itu juga menjadi pemain inti dari 4 set yang dilalui atau dijalani oleh Jakarta Bhayangkara Presisi ketika menghadapi Jakarta Lavani. Nah, saat itu memang di 3 set awal itu memang poin yang disumbangkan atau diberikan oleh Farhan Halim itu memang tidak terlalu banyak. Jadi di set pertama Farhan Halim yang merupakan hitter timnas Indonesia itu memberikan 3 poin. Di set kedua dirinya itu mencetak 4 poin. Di set ketiga Farhan Halim itu mendonasikan atau menyumbangkan 4 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Tapi di set keempat Farhan Halim itu tampil menggila, tampil sangat meledak dan dirinya itu sukses memberikan 8 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Nah, di pertandingan tersebut Farhan Halim itu melepaskan 27 attempt attack sepanjang pertandingan dan dari 27 percobaan itu dirinya itu bisa mendapatkan 18 poin. Sedangkan dari sisi servis saat itu Farhan Halim itu melakukan 20 attempt service dan dirinya itu hanya menyumbangkan 1 poin saja. Tapi memang lagi-lagi Farhan Halim saat itu memang perolehan poinnya itu kalah dari Sabir Kazemi, yang mana saat itu Sabir Kazemi itu bisa mencetak 21 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Nah, saat itu Sabir Kazemi itu melepaskan 33 attempt attack sepanjang pertandingan dan dari jumlah 33 attempt attack tersebut Sabir Kazemi itu bisa menyumbangkan atau memberikan 17 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Nah, selain dari sisi attack, saat itu Sabir Kazemi itu juga melakukan 11 attempt service, dan dari 11 attempt tersebut atau 11 percobaan tersebut, pemain timnas Iran itu sukses menyumbangkan 1 poin untuk Jakarta Bhayangkara Presisi. Nah, apa yang bisa kita petik dari performa atau dari permainan yang sudah ditunjukkan oleh Farhan Halim di 2 pertandingan awal musim ini? Kita bisa menyimpulkan bahwa cedera bahu yang sempat dialami oleh Farhan Halim itu ternyata sudah sembuh total. Hal itu bisa terlihat dari permainan yang ditunjukkan Farhan Halim di tengah lapangan yang memang sangat gila, nggak ada obat, nggak kaleng-kaleng, dan itu menjadi bukti bahwa saat ini kondisi fisik yang dimiliki oleh Farhan Halim itu memang sudah fit 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa Farhan Halim itu memang sempat mengalami cedera bahu dan saat itu dirinya itu gagal membela Pasundan di beberapa pertandingan di Voli Divisi Utama kemarin. Nah, cedera bahu yang dialami oleh salah satu hitter terbaik yang ada di voli Indonesia itu konon katanya disebut karena memang tenaga Farhan Halim itu terlalu diforsir. Jadi Farhan Halim sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024 yang lalu itu memang tampil di berbagai kejuaraan voli ataupun turnamen voli, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Jadi Farhan Halim itu tampil di Liga Thailand, kemudian di Proliga, kemudian juga di PON 2024 dan juga di Kapolri Cup. Nah, saat itu Farhan Halim memang akhirnya tidak bisa membohongi bahwa tenaga yang terlalu diforsir itu memang berpengaruh sangat besar terhadap kondisi fisiknya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai performa atau permainan yang ditunjukkan oleh Farhan Halim sepanjang 2 pertandingan bersama Jakarta Bhayangkara Presisi di Proliga 2025 ini? Kita doakan agar Farhan Halim itu semakin meledak lagi dan juga agar dirinya itu tidak mengalami cedera seperti sebelumnya. Jangan lupa doakan timnas Indonesia, timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.